Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Setio Budi, CGB Angkatan 5 dari SCN 3 Balun. Pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 ini, saya bertindak sebagai coach. Kemudian rekan saya Bapak Nur Slamet, CGB Angkatan 5 dari SCN 1 Cebu, bertindak sebagai coach. Kemudian rekan saya juga Bapak Kristiarto Utomo, CGB Angkatan 5 dari SCN 3 Cebu, bertindak sebagai observer. Baik, untuk kegiatan kali ini saya akan mengadakan sesi coaching bersama kedua rekan saya, yang mana nanti sebagai observer Pak Kristiarto Utomo, kita akan membicarakan tentang kegiatan pra-supervisi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Pak Slamet. Terima kasih atas waktunya. Untuk pra-supervisi ini nanti kita yang pertama yaitu akan mendiskusikan dari rubrik penilaian percakapan coaching Bapak tersebut. Kemudian Bapak nanti akan dinilai yang pertama yaitu prinsip coaching tentang kemitraan. Nah, ini untuk kemitraannya ini dari kemitraan tersebut kira-kira nanti apa Pak Eko yang mau ditonjolkan atau mungkin akan diaksikan nyata kepada Bapak Nur Slamet, Pak Eko. Ya, terima kasih. Dari segi kemitraan ini saya lebih pendekatannya lebih ke jadi saya ingin menjadi potensi diri dari Pak Nur Slamet. Hati nanti barangkali Pak Nur Slamet punya potensi apa yang selama ini tergali atau belum disampaikan, belum dipraktekkan. Nanti semoga nanti setelah kegiatan coaching ini akan bisa tersalurkan. Untuk Pak Nur Slamet bagaimana? Mungkin ada tambahan tentang kemitraan, Pak? Tentang kemitraan ini akan saya berharap bisa menjadi semakin erat hubungan saya dengan Pak Eko khususnya karena dapat membimbing saya dalam menyelesaikan masalah saya. Terima kasih Bapak. Berarti nanti kita akan saya akan menilai tentang kemitraan penjenengan berdua untuk memecahkan suatu masalah gitu Pak. Oke. Berikutnya nanti kita akan mendiskusikan juga dengan proses kreativitas. Jadi kreativitas pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan dilontarkan Pak Eko kepada Bapak Nur Slamet, yaitu tentang bagaimana cara menggiring coach kepada coach nanti untuk goal, suatu goal yang akan diwujudkan dari coach. Baik. Untuk bentuk pertanyaan saya lebih menggunakan pertanyaan yang terbuka, jadi biar bisa lebih mengeksplor dari apa Pak Nur Slamet kemampuan dirinya biar lebih bisa tereksplor dan tersalurkan nanti apa yang diinginkan ya. Kemudian jadi pertanyaannya saya bebas mengalir saja. Kemudian nanti saya ingin lebih mengembangkan pada potensi diri, khususnya potensi diri dari Pak Nur Slamet sebagai coach ya. Gimana Pak Nur Slamet, mungkin ada tambahan nanti pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Eko atau pada saat penjenengan sebagai coach ya, monggo. Sebagai coach saya berharap itu dari permasalahan saya timbul faktor-faktor yang ada dari permasalahan itu saya mengetahui, saya mengingat seperti itu. Nah, berarti nanti dalam proses kreativitas ini kita nanti akan mengangkat dari kualitas-kualitas dari coach untuk menggiring coach ya. Berarti nanti saya akan menilai proses kreativitas dalam pertanyaannya. Kemudian potensi-potensi apa saja Pak Eko yang penjenengan gali dari coach tersebut? Ya. Yang ingin saya gali, jadi yang pertama adalah potensi dari kemampuan diri yang dimiliki oleh coach. Kemudian kelebihan-kelebihan apa yang dimiliki oleh Pak Nur Slamet sebagai coach.
mungkin ada keahlian di bidang IT, di bidang seni, ada pengembangan yang lain yang dapat mengembangkan pembelajaran untuk inovasi pembelajaran sehingga murid-muridnya nanti bisa menjadi murid yang berhasil, merdeka dan bisa meraih tujuan pembelajaran. Oh, gitu. Terima kasih Bapak untuk rubrik penilaian dari percakapan coaching kita kali ini. Kemudian yang kedua yaitu kita nanti akan menilai tentang kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Jadi dari prinsip-prinsip tadi apa saja yang ingin penjenengan kembangkan baik dalam kemitraan, kemudian kreativitas atau memaksimalkan potensi diri. Monggo dari Pak Eko. Kalau saya sendiri, saya ingin menjadi coach yang bisa aktif, mendengarkan apa yang diinginkan oleh coach, kemudian saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengeksplor potensi diri dari Pak Nur Samad sebagai coach. Juga saya ingin memberdayakan kemampuan dari potensi diri dari Pak Nur Samad sehingga nanti Pak Nur Samad akan meraih tujuan yang ingin capai sampai berhasil. Oh iya, saya paham Pak ya. Untuk Pak Nur Slamet gimana kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan nanti? Nantinya dari permasalahan ini menjadikan pribadi saya lebih dewasa. Untuk manajemen diri itu sikap itu, kompetensi itu semakin tumbuh bahkan semakin baik saya rasakan dalam diri saya. Kita memakai emosional, mengendalikan emosional ya Pak ya. Oke. Baik, berikutnya Bapak, ini kita akan membahas nanti untuk observer ini kita akan menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi ya. Ini melalui kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ini monggo Bapak. Harapan saya kita bisa melakukan semuanya tidak dapat dan nanti untuk proses eksplor dari pertanyaan-pertanyaan alur kita, kemudian saya juga ingin memaksimalkan dari potensi anak-anak ini nanti agar menjadi lebih baik. Bagaimana Pak Nasrama setuju apa yang dikatakan sama Pak Eko tentang kompetensi yang dipilih? Sangat setuju. Karena peran sebagai coach di sini kan saya ada permasalahan yang ingin saya selesaikan melalui diskusi coaching dengan Pak Eko. Oh seperti itu. Baiklah, jadi sudah bisa diambil kesimpulan, sudah ada kata sepakat. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu menanyakan indikator, Pak. Di sini ada indikator ketercapaian dari tujuan penjenengan tadi untuk pengembangan yang ingin diinginkan itu apa dari proses coaching ini, Pak? Monggo Pak. Indikator yang pertama, khususnya saya ingin dari diri coaching sama ini tadi akan menemukan solusi-solusi dari kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang paling sama ketika akan menerapkan suatu kegiatan atau ingin meraih suatu tujuan. Jadi nanti agar hambatan-hambatan untuk meraih tujuan itu bisa terpecahkan solusinya, mendapat solusi dan terlaksana dan ada keberhasilan. Jadi untuk penguatan ya Pak, ya istilahnya seperti itu. Monggo untuk Bapak Nur Slamet, bagaimana yang mau dicapai itu tujuan pengembangannya yang mana? Monggo Pak. Ya selama ini kan permasalahan yang saya hadapi itu selalu ada. Kan saya bingung bagaimana cara menyelesaikannya. Paling tidak dari proses coaching ini ada titik terang yang menunjukkan bahwa diri saya punya potensi diri untuk menganalisis permasalahan dan memberikan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi sendiri. Terima kasih Bapak atas diskusinya tentang rubrik penilaian dan tentang coaching ini. Saya sebagai observer nanti saya akan memberikan penilaian yang semaksimal mungkin dari hasil coaching tersebut. Terima kasih untuk waktunya. Bisa kita lanjut pada observasi itu. Terima kasih. Waalaikumsalam.
Pak Eko. Nggih. Monggo silakan duduk. Nggih, Pak. Gimana Pak Nur Slamet? Dan perlu apa ini? Itu loh, Pak. Dari kemarin itu saya galau, Pak. Galau banget. Kayak tingkat dewa itu. Ya, ini kan permasalahannya kemarin kita sudah belajar tentang budaya positif. Ya. Cuman setelah pembentukan keyakinan kelas itu anak-anak susah untuk menerapkannya, Pak. Jadi Pak Nur Slamet mempunyai kendala dalam pembelajaran. Iya. Ya, apa pembelajaran gitu. Baik, Pak Nur Slamet. Bagaimana kita hari ini sehat ya? Ya, alhamdulillah bisa sehat. Sehingga bisa melaksanakan tugas sehari-hari dengan maksimal bersama anak-anak. Baik. Pak Nur Slamet, pada sesi coaching kali ini saya ingin menggali lebih dalam dari permasalahannya Pak Nur Slamet, sehingga nanti semoga di akhir kegiatan kita akan mendapatkan satu solusi atau cara-cara untuk menyelesaikan masalah yang dia itu Pak Nur Slamet. Baik, Pak Nur Slamet, dari kegiatan ini, sesi ini, nanti tujuan yang ingin dengan raih itu kira-kira apa? Pak Eko kan dengan latar belakang menurut saya itu inovatif lah. Jadi mungkin dari pembelajaran saya itu ada yang kurang, Pak. Saya pengen mencontoh sisi inovatif dari panjenengan, sehingga terselesaikan masalah yang saya hadapi tentang penerapan budaya positif itu. Saya juga masih belajar Pak. Jadi untuk penerapan budaya positif memang harus dulu ingin menerapkan budaya positif itu di kelas jenengan bersama murid-murid jenengan yang nantinya akan dilaksanakan oleh murid-murid secara berkelanjutan, tidak terputus hanya beberapa saat saja kemudian kembali ke kebiasaan lama. Iya. Kemudian dalam meraih tujuan itu, kira-kira Pak Nur Slamet ada harapan apa? Kira-kira ada harapan apa agar tujuan itu bisa tercapai? Ukuran keberhasilan ya, harapan atau ukuran keberhasilannya itu kira-kira apa? Saya menginginkan anak-anak itu sadar diri, menjalankan keyakinan luas yang telah disepakati, Pak. Intrinsik ya? Iya, sementara ini kan mereka masih menjalankan ketika ada saya ataupun ada misalkan ataupun ketika dinilai saja. Bahkan saya misalkan tinggal rapat dan lain sebagainya, itu mereka seperti berkelahi ataupun yang lain, kan melanggar atau tidak menyepakati keyakinan kelas. Apakah Pak Nur Slamet sudah pernah melaksanakan segitiga restitusi anak-anak ini? Iya, kemarin sudah Pak, ya sudah. Cuman ada anak yang kurang begitu, istilahnya kurang begitu membuka diri, dia tidak acuh lah terhadap pertanyaan yang saya lontarkan. Jadi ketika melaksanakan segitiga restitusi ternyata masih ada anak yang kembali ke kebiasaan yang lama. Jadi kendalanya Pak ketika akan menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, kemudian dari anak-anak sendiri Pak Slamet, ya, anak-anak kira-kira sudah dibentuk keyakinan kelas, sudah disampaikan apa belum tujuan dari bentuk keyakinan kelas ini? Untuk tujuannya kemarin hanya gambaran besar, gambaran besar seperti ketika menginginkan sebuah cita-cita jadi seorang polisi kan kita harus punya nilai kebajikan yang seperti disiplin, seperti tanggung jawab, tujuannya hanya gambaran besar saja. Jadi sebenarnya gambaran dari tujuan itu sudah disampaikan, ya, tapi masih terkendala juga anak-anak sebenarnya kembali ke kebiasaan yang lama. Baik, kita masuk ke
kita identifikasi dulu, kita identifikasi kita dari potensi selamat ya. Jadi untuk memberikan suatu solusi yang mana solusi itu akan dihadirkan dari diri kita ya, dari selamat. Kemudian kira-kira kesempatan apa yang Pak Selamat miliki untuk mengajak anak-anak ini menuju ke budaya positif, budaya positif agar tetap dilaksanakan secara berkelanjutan. Kira-kira kesempatan apa ini? Memaksimalkan pembelajaran mungkin Pak. Jadi pembelajaran itu saya merasa kok kurang inovasi, masih terpaku pada modul aja yang berdasarkan sebenarnya kan kurang saya sesuaikan dengan lingkungan yang ada ataupun potensi karakter murid saya yang ada. Jadi dari pembelajaran yang menurut Iya. Terus kemudian dengan punya kesempatan untuk lebih mengembangkan pembelajaran itu maksudnya. Baik. Selamat. Kira-kira dari potensi atau kesempatan yang jenengan miliki itu, dengan sekarang berada di posisi rentang berapa ini antara 1 sampai 10? Untuk meningkatkan lebih motivasi atau inovasi itu di rentang 6 Pak. Ya, karena kan sudah ada suntikan dari pendidikan penggerak sendiri, dari teman-teman seperti seni seperti Pak Eko, Pak Tanto yang inovatif, itu mungkin nanti akan menjadi faktor eksternal yang akan mendukung saya untuk menuju ke lebih inovatif. Jadi hanya memposisikan diri di skala ring 6. Kira-kira ini potensi diri apa yang ingin kami sama kembangkan sehingga dari ring 6 ini nanti akan meningkat akan 9 atau ke 10. Jadi manajemen diri Pak, mungkin selama ini ketika saya melakukan sebuah inovasi bisa dikatakan saya gagal atau anak itu kurang antusias terhadap inovasi yang saya lakukan, itu kadang saya masih terbawa dengan emosi. Itu saya pengen meningkatkan itu, bisa berpikir positif atau bisa mengendalikan emosi yang ada dalam diri saya. Dari segi kompetensi manajemen diri, selain manajemen diri ada kolaborasi ya. Kolaborasi ini kan sementara ini masih minus di dalam diri saya karena banyak orang saya sendiri kan kurang banyak waktu meluangkan diskusi dengan rekan guru saya. Jadi saya nggak tahu jangan ataupun nanti mereka sebenarnya punya inovasi yang tinggi, itu belum saya ajak kolaborasi untuk mendiskusikan sebuah pembelajaran. Kira-kira Pak Selamat ini juga ingin berkolaborasi. Nah ini kira-kira dengan siapa saja ini kira-kira? Yang pertama kan karena saya guru matkul itu guru kelas mungkin yang utama ketika saya ingin menekankan sebuah kelas untuk mencapai budaya positif. Kemudian dari kepala sekolah, karena kan di dalam sekolah ini pengaruh kepala sekolah itu ternyata lebih besar. Ketika anak itu mungkin dinasihati gurunya itu kadang masih penaknya diri, kemudian kepala sekolah adik nggak boleh gitu, hanya gitu saja sudah akan diingat sampai dia lulus. Seperti itu Pak. Pengaruh kepala sekolah ternyata kan luar biasa. Dan adakah pihak lain yang bisa kolaborasi dengan kepala sekolah? Orang tuanya untuk mengawal nilai kebaikan yang ada di sekolahan dikawal dan dipantau oleh orang tua ketika di rumah, karena jam di rumah itu lebih banyak daripada jam sekolah. Nah, sekarang kolaborasi sudah, kemudian manajemen diri sudah.
Kemudian kira-kira potensi atau kekuatan diri para sahabat ini untuk mensupport atau memotivasi anak-anak agar menerapkan gaya positif itu berkelanjutan. Yang kekuatan apa di Tangerang? Kekuatan yang pertama adalah profesi saya, Ya. karena profesi sebagai guru atau guru agama ini lebih dikenal dengan budi pekerti, karena pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini yang lebih fokus atau lebih intens tentang budi pekerti. Mungkin dari profesi ini saya bisa menerapkan trikonnya dari Kiai Jatiwanoro, Iya. ini ngaso pintu bodoh, ini maju mau kasar dan budi. Kemudian saya bisa berusaha untuk bisa menjadi contoh, misalkan kedisiplinan, saya berusaha untuk disiplin terhadap pengajaran, disiplin terhadap waktu sikap saya. Dan ini kira-kira ada bahkan ada sama di SC dengan penerapan gaya positif. Mereka mungkin stabilnya emosi, Pak, ya. Kestabilan emosi, ya. Karena kadang kan saya tidak dihadapkan dengan sekolahan saja, hanya harus menjadi tugas para rumah tangga gitu. Ketika di rumah itu ada masalah, kemudian di sekolah inovasi itu kayaknya kok agak berat gitu, Pak. Makanya itu kadang menjadi hambatan. Sudah direncanakan, tetapi belum tahu kapan, belum terlaksana, sudah ada masalah lagi. Itu yang menjadi tidak stabil. Ya. Kemudian adakah solusi dari untuk hambatan-hambatan itu, terus kemudian aktivitas waktu jadi agar hambatan-hambatan itu bukan menjadi penghalang, mungkin bisa dibalik menjadi motivasi mungkin pengalaman positif. Untuk dari hambatan itu mungkin saya akan buat semacam jurnal, dan kayak schedule ataupun semacam jadwal untuk diri saya untuk pembagian waktu. Karena nanti ketika di sekolahan itu bisa lebih fokus terhadap murid, dan di rumah bisa fokus dengan keluarga saya. Ya, macam manajemen waktu juga ya, ya. Jadi tadi sudah manajemen diri, sekarang tambah lagi manajemen waktu dan ada kolaborasi. Baik, Pak Hermawan, kita tingkatkan pada rencana aksi ini. Nah, kira-kira kedepannya rencana aksi Pak Terselamat agar tujuan penerapan budaya positif ini bisa dilaksanakan di sekolah Pak Terselamat. Kira-kira rencana aksi apa? Tadi tentang kolaborasi, ya mungkin dengan kolaborasi itu, Pak, saya itu bisa berkomunikasi ataupun minta saran kepala sekolah untuk mencontohkan, jadi contoh guru menjadi contoh bagi muridnya. Kayak mungkin penyambutan mereka ketika datang itu kayaknya masuk, Pak, ya. Disambut, kemudian diterapkan yang 4S yang menjadi slogan di SD saya itu, mungkin juga nanti akan membantu saya dengan mencapai tujuan. Jadi dari pembiasaan gitu. Dari pembiasaan. Kalau barangkali dari untuk apa pembelajaran atau apa ya, kalau kita biasanya di sekolah itu kan ada kegiatan pagi ngaji atau kegiatan hari besar keagamaan. Kira-kira ada rencana ke situ nggak? Untuk hari besar Islam ada, Pak, karena kan kita ini masuk di bulan Maulid, yaitu memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Mungkin ada, nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membentuk sebuah kegiatan yang nantinya akan menjadi faktor budaya positif ini bisa diterapkan, bahkan menjadi pembiasaan mereka setiap hari.
terkait dengan apa tupoksi Pak Muhammad sebagai agama ya. Khususnya kan kalau untuk kegiatan maulid, kegiatan keagamaan kan hanya dalam serentak 1 tahun sekali ya. Adakah yang kira-kira letaknya lebih rapat ini? 1 minggu sekali atau 2 hari sekali kegiatan apa kira-kira yang untuk kegiatan keagamaan, kemudian mendukung pelaksanaan budaya positif juga di sekolah Pak Muhammad. Kegiatan nanti akan ikut Pak ya, kalau berhubungan dengan budaya positif kegiatan sholat berjamaah Pak ya. Setelah kali ya nanti di jalannya nanti diisi dengan ngaji ataupun membaca sholawat. Jelas itu adalah membentuk karakter juga ya. Kemudian strateginya dengan kira-kira strateginya agar kegiatan itu nanti bisa terlaksana dengan baik dan berkesinambungan berkelanjutan. Punya strategi apa ini? Sebenarnya rencana itu dulu sudah ada Pak, cuman ada beberapa faktor. Yang pertama tuh saya pernah buat kegiatan tetapi tidak berkomunikasi dengan kepala sekolah ataupun tidak ada surat resmi, jadwal resmi dari kepala sekolah, sehingga kegiatan itu seolah-olah saya yang buat bukan melalui prosedur dari kepala sekolah. Jadi dengan nanti saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah itu sebagai penguat kegiatan tersebut agar anak-anak seakan-akan memang kegiatan ini resmi gitu, yang disetujui dan didukung oleh kepala sekolah. Kira-kira selain Pak Muhammad sendiri sebagai guru agama, kemudian Bapak Ibu guru sebagai rekan kerja, kepala sekolah, terus orang tua, adakah pihak-pihak yang lain yang bisa Pak Muhammad ajak untuk kerjasama, pihak luar ya, sehingga nanti bisa mendukung kegiatan anak-anak barangkali yang tadi kebiasaan sehari-hari itu sholat berjamaah, ngaji atau yang lain. Karena saya di sini kan kemampuannya sudah terbatas, harus dihadapkan dengan 12 rombel kegiatan. Dan itu anak-anak bertemu saya ataupun mengaji itu hanya 1 minggu sekali. Saya rasa saya butuh mitra ketiga, ya ketiga untuk nanti bisa fokus di ngajinya. Ya, nanti kegiatan di luar itu biar saya biar ketiga nanti bisa fokus di pengajaran ngaji. Kira-kira biar ketiga mana? Ya, barangkali kami ya. Ya, untuk potensi SDN 110 sendiri kan dulu pernah dengan pihak lain Pak, cuman ada yang harus dievaluasi sehingga mungkin saya akan berinovasi mencari jaringan yang terbaik ataupun yang punya kesempatan lebih dari 1 jam, 1 jam setengah lah. Itu kemarin komunikasi sudah di awal dengan Al Muhammad Pak. Pesantren. Ya. Ini untuk rencana aksi Pak Muhammad sudah punya strategi. Kemudian kira-kira untuk keberhasilannya ini Pak Muhammad ada indikator keberhasilan tidak untuk penerapan budaya positif? Betul. Kalau tentang budaya positif ini anak-anak ya antusias ya Pak, ketika disuruh mendengarkan, disuruh siapa yang mau bertanya, disuruh jadi anak-anak itu aktif, antusias dan semangat dalam belajar. Jadi selama ini kan kebanyakan di proses teori saja yang mereka dapatkan, belum ke jalan ke yang menyentuh hati. Ya, kegiatan ini keagamaan ini kan menyentuh hati, nanti akan lebih menumbuhkan motivasi dalam diri. Kemudian kira-kira ada kendala ya kan ketika untuk aksi tentang aksi ada kendala? Kendalanya tentang itu Pak, cara proposal dan perjanjian yang bisa tertulis Pak. Saya di sini kan banyak kerjaan juga Pak di rumah. Untuk saya berlama-lama di laptop itu
kayaknya belum ada waktu untuk akhir-akhir ini. Kayaknya saya itu untuk itu namanya itu menjadi kendala saya. Dan solusi yang Pak Nur Slamet kira-kira gambaran solusi yang Pak Nur Slamet rencanakan apa untuk kendala-kendala yang membuat NU hidup itu mungkin ya kan ada ya yang guru teman memberikan guru itu yang memiliki keterampilan IT bagus Pak, dan biasanya tuh administrasi sudah seperti makanan sehari-hari, mungkin itu yang lebih ahli. Nah, saya bisa berkolaborasi dengan beliau. Iya, dari solusi ya, berkolaborasi dengan rekan itu yang menguasai IT sehingga bisa untuk apa mempersiapkan proposal dan mengemudi dengan yang lain. Baik, Pak Nur Slamet, kita tinggalkan pada di tahap akhir yaitu tanggung jawab. Kemudian komitmen Pak Nur Slamet terhadap rencana aksi ini, ya, punya komitmen bagaimana rencana aksi. Komitmen dalam diri saya itu tentang proses Pak. Jadi proses ini akan saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Biasanya saya mematuhi proses. Nah, proses itu ketika dalam tahapan tengah saya merasa lelah kan belum, saya akan berhenti dan tinggalkan. Itu kan belum manajemen diri, belum menguasai bahkan. Saya akan komitmen. Nah, saya akan menyelesaikan proses tahapan yang telah saya buat untuk menuju ke posisi ini. Baik, sama tadi dengan sudah punya komitmen, kemudian kira-kira siapa saja yang dengan ajak untuk menjaga seperti pemantau nih, pemantau komitmennya dengan itu bisa terlaksana terus, tidak terputus di tengah jalan. Kira siapa saja yang bisa dengan ajak berkolaborasi? Yang pertama itu keluarga di rumah, anak istri itu menjadi penyemangat sendiri. Terus di dalam kegiatan kepala sekolah, ya, kemudian guru sebagai membantu ketika saya biasanya tidak bisa mengerjakan sendiri, mereka membantu itu saya kemudian tindak lanjut Pak Nur Slamet setelah sesi coaching ini nanti kira-kira apa nih mau dieksekusi rencana aksinya kira-kira itu minggu depan langsung saya eksekusi Pak. Saya sudah punya gambaran. Tetap semangat ya. Tambah semangat. Pak Nur Slamet, nanti saya dikabari ya. Nanti ketika melaksanakan aksi nyata, kalau saya dikabari saya juga mau belajar nih dari rencana aksi dan strategi Pak Nur Slamet. Mungkin saya juga mau belajar untuk saya terapkan juga di sekolah saya. Jadi nanti budaya positif ini bisa dilaksanakan tidak hanya di sekolahnya Pak Nur Slamet, saya akan mengadopsi APN ya, untuk dilaksanakan di sekolah saya. Baik, jadi Pak Nur Slamet untuk kegiatan sesi coaching kali ini tentang penerapan budaya positif yang ini dilaksanakan Pak Nur Slamet di sekolah Pak Nur Slamet. Dan kita refleksi sedikit kalau dari kegiatan coaching ini apa yang dengan rasakan, manfaat apa yang dengan dapatkan. Yang pertama tuh saya merasa senang ya, karena bisa curhat dengan Pak Eko. Terus yang kedua, dari permasalahan yang selama ini masuk di kepala saya, ini semuanya tertuangkan Pak. Ternyata saya itu bisa. Ternyata saya itu bisa. Baik, tetap semangat Pak Slamet. Saya berharap nanti dengan penerapan budaya positif yang akan diterapkan di sekolah Pak Nur Slamet, kemudian kendala-kendala yang kira-kira dialami Pak Nur Slamet sudah kita temukan solusinya, yaitu dengan manajemen diri, manajemen waktu, dan kolaborasi dengan rekan guru, kepala sekolah, dan pihak lain ya. Saya berharap nanti di penerapan aksi Pak Nur Slamet ini akan meraih kesuksesan keberhasilan ya, sehingga nanti keberhasilan itu tidak hanya pada diri Pak Nur Slamet, tapi pada murid-murid Pak Nur Slamet, murid-murid yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter,
juga akan meningkatkan prestasi di sekolah Pak Nur Slamet. Baik Pak Nur Slamet, terima kasih, semoga berhasil nanti kegiatannya. Amin. Doa selalu Pak ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Eko, terima kasih Pak Nur Slamet, luar biasa sekali coachingnya. Jadi saya mendengar juga tadi juga, wah ini menjadi inspirasi juga buat saya. Begini Bapak, saya sebagai observer ingin menanyakan setelah pasca percakapan tadi. Yang pertama yaitu apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi Pak. Indikatornya. Baik, terima kasih Pak Tanto sebagai observer dari kegiatan coaching kali ini. Jadi dalam kegiatan coaching kali ini saya mempunyai indikator dari ketercapaian dari kegiatan coaching ini, yang mana tadinya Pak Nur Slamet mengalami kendala dan kebuntuan dalam mencari solusi tentang kegiatan-kegiatan yang penerapan budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah Pak Nur Slamet. Dan alhamdulillah dari kegiatan coaching ini kami berdua mampu menggali potensi diri dari Pak Nur Slamet, yang nantinya potensi diri tersebut akan menjadi sebuah solusi dari kegiatan penerapan budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah Pak Nur Slamet. Jadi selain potensi diri yang dimiliki oleh Pak Nur Slamet yang sudah kita gali tadi, kemudian saya punya indikator ini. Pak Nur Slamet tadi sudah menemukan solusi, yaitu manajemen diri. Yang pertama manajemen diri, kemudian yang kedua manajemen waktu, dan yang ketiga adalah kolaborasi. Dalam hal ini yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang saya harapkan, yang saya inginkan dari diri Pak Nur Slamet adalah Pak Nur Slamet sudah mendapatkan solusi, ya, solusi baik dari dirinya Pak Nur Slamet, kompetensi diri atau kemampuan dirinya Pak Nur Slamet yang nantinya akan lebih dikembangkan, dan juga unsur-unsur dari luar, yaitu dengan kolaborasi bersama rekan guru, kepala sekolah, dan pihak lainnya. Ya, seperti itu, luar biasa sekali Bapak ya. Bagaimana untuk Pak Nur Slamet sendiri? Kira-kira indikatornya apa Pak dari ketercapaian dari coaching tadi? Dan memang ketercapaian pengembangannya apakah sudah yang diinginkan Pak Nur Slamet tercapai atau belum? Untuk indikator saya mampu menemukan solusi dan menjadi pencapaian yang bagus lah menurut saya. Selama ini permasalahan bukan hanya sebatas angan-angan ataupun bahkan menjadi beban buat saya, melainkan permasalahan ini sebagai motivasi buat diri saya. Ya, terima kasih sekali Bapak, luar biasa dari proses coachingnya. Baik, berikutnya sebagai observer saya akan menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data ya, yang bebas dari penilaian, kemudian asumsi fokus pada area yang diinginkan dan dikembangkan berdasarkan hasil percakapan tadi ya Bapak. Jadi untuk penilaian kali ini untuk pertama yaitu nilai mendengar aktif. Jadi saya memberikan nilai 4 Bapak, karena tadi pertanyaan-pertanyaan ini tadi bebas dari judgement, kemudian asumsi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi dari coach tadi. Selalu mengajukan pertanyaan terbuka. Dari Pak Eko tadi sudah ada pertanyaan yang terbuka dan berasal dari mendengarkan permasalahan dari coach tadi, luar biasa. Jadi untuk mendengarkan aktif Pak Eko saya nilai 4, jadi maksimal sekali. Kemudian untuk kedua yaitu kolom penilaian pertanyaan yang berbobot. Tadi sangat luar biasa pertanyaan Pak Eko tadi, benar-benar berbobot ya Pak ya, luar biasa. Sampai tadi saya lihat Pak Nur Slamet tadi sampai menjawabnya sampai lama sekali ya Pak ya, luar biasa, benar-benar berbobot. Jadi tadi untuk pertanyaan berbobot saya beri nilai 4 juga Bapak, karena selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, kemudian berasal dari coach, dari mendengarkan ya Bapak, jadi bukan dari penjenengan sendiri. Untuk berikutnya yaitu memberdayakan uji.
Kemudian kolom ini juga saya berikan nilai 4 juga karena membantu membuat rencana aksi. Nah, tadi apa yang sudah dilakukan coach, nah, kemudian spesifik, terus mendorong ide dari coach juga. Kemudian pada saat diminta saran dan berbagi pengalaman tadi juga sudah ada saya kira. Itu dari hasil penilaian dari observer dari saya, Bapak. Kemudian untuk berikutnya saya akan menanyakan kompetensi apa lagi, Bapak, yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi, Bapak. Ya, dari diri saya sendiri sebagai coach, saya ingin mengembangkan kompetensi ini, memberdayakan coaching, yang mana saya ingin memiliki kemampuan lebih bagaimana kita bisa menggali potensi diri seorang coaching, sehingga nanti dari menggali potensi diri coaching nanti solusi-solusi itu bukan dari saya sebagai coach, tapi sebetulnya secara tidak sadar solusi-solusi yang dihasilkan adalah dari diri coach sendiri, jadi dari motivasi intrinsik sendiri, sehingga nanti kegiatan apa yang akan dilakukan lebih kuat, lebih punya kekuatan yang berasal dari diri coach. Benar sekali, seorang coach harus mengerti dari coach ya, Pak ya. Sekarang untuk Pak Nur Slamet sebagai coach bagaimana? Kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi dari Pak Nur Slamet sebagai coach? Dari permasalahan itu saya ingin mengembangkan tentang manajemen diri, Pak. Terus dari proses ini mungkin hubungan kemitraan saya akan kembangkan, akan lebih ekstens untuk ketika ada permasalahan lebih aktif bertanya, lebih aktif bagaimana sebenarnya saya melangkah itu bagaimana, itu akan saya kembangkan hubungan kemitraan. Berarti menambah rasa percaya diri ya, Pak ya. Terima kasih. Demikian yang dapat saya nilai dari saya sebagai observer kali ini. Jadi untuk proses coaching kali ini saya nyatakan berhasil sekali. Terima kasih, Bapak. Selamat. Terima kasih Pak Karso sebagai observer dari kegiatan ini, dan terima kasih juga Pak Nur Slamet sebagai coach, dan saya sebagai coach kali ini mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan saya ini, sehingga kegiatan coaching ini dapat memperoleh suatu solusi yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Baik, sebelumnya mohon maaf, dan kegiatan ini mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Eko, saya sebagai observer saya ingin menanyakan setelah tadi penjelasan melakukan percakapan atau proses coaching tadi. Yang pertama saya ingin menanyakan yaitu apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator, Pak, untuk ketercapaian pengembangan yang diinginkan, Pak. Baik, untuk kegiatan coaching tadi yang menjadi indikator saya, yang pertama kita antara saya coach dan coach Pak Nur Slamet, kita berkomunikasi untuk menggali potensi diri Pak Nur Slamet. Kemudian indikator yang bisa saya sampaikan dari indikator dari ketercapaian ini, yang pertama adalah coach Pak Nur Slamet bisa menemukan potensi dirinya untuk menjadi solusi-solusi dari kendala-kendala yang dihadapi saat akan melaksanakan kegiatan keterampilan budaya positif di sekolah. Kemudian indikator yang kedua yaitu coach atau Pak Nur Slamet telah menemukan solusi dari kendala-kendala tersebut, di antaranya adalah manajemen diri, manajemen waktu, dan kolaborasi dengan rekan guru, kepala sekolah atau pihak lain agar rencana aksi dari Pak Nur Slamet untuk penerapan budaya positif di sekolah bisa terlaksana dan berhasil. Oh iya, seperti itu ya Pak. Baik. Untuk berikutnya yaitu saya akan menanyakan lagi Bapak. Ya ini langsung yaitu menanyakan tentang kompetensi apa lagi Bapak yang ingin dikembangkan dari berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Bapak yang barusan bilang. Baik,
dari kegiatan coaching ini saya sebagai coach ingin mengembangkan kompetensi ini. Saya ingin bisa menggali lebih dalam dari coaching ya. Jadi saya ingin menggali apa potensi diri coaching ya, sehingga nanti solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang dari coaching itu tumbuh atau muncul dari dalam diri coaching sendiri, bukan solusi yang diberikan oleh saya sendiri. Tetapi solusi-solusi itu muncul dari kompetensi diri atau kemampuan atau keahlian yang ada atau yang dimiliki oleh coaching. Sedangkan kemudian untuk solusi-solusi yang lain, untuk kompetensi-kompetensi yang lain seperti manajemen diri, kemudian manajemen waktu dan kolaborasi, itu juga nanti muncul dari dalam diri coaching. Jadi semua itu saya ingin lebih menggali lebih dalam apa yang dimiliki oleh coaching, sehingga akan menjadi penguatan, akan jadi kekuatan penuh bagi coaching untuk melaksanakan aksi, kegiatan aksi, yaitu penerapan budaya positif di sekolah atau selamat sekolah. Ya, baik, terima kasih ya. Sama-sama. Selalu sukses selalu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kali ini tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 yaitu tentang penerapan coach dan coaching. Kali ini saya perkenalkan, saya Nur Slamet dari SDN 1 Cepu, guru penggerak angkatan kelima sebagai coach, dan rekan saya Pak Tristiarto Utomo dari SDN 3 Cepu berperan sebagai coach, dan satu lagi rekan saya Pak Eko Setio Budi dari SDN 3 Balun yang akan berperan sebagai pengawas. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja proses coaching akan kami lakukan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Slamet dan Pak Tanto, dalam kegiatan coaching kali ini saya bertindak sebagai pengamat atau observer. Baik, untuk kegiatan pra-supervisi kita akan mendiskusikan nih tentang rubrik penilaian percakapan coaching. Jadi nanti untuk penilaian dalam kegiatan coaching ini kita menggunakan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya, yaitu tentang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi ya, potensi antara coaching maupun potensi dari coach itu sendiri. Kemudian kompetensi coaching apa ini yang ingin dikembangkan oleh coach, yaitu Pak Nur Slamet sebagai coach. Kompetisi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu mendengarkan aktif. Jadi apa yang nanti akan dibicarakan juga oleh coach, saya bisa menjadi pendengar yang aktif. Kemudian dari mendengar aktif itu bisa memberdayakan coach, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot coach mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian dari coaching Pak Tristiarto, Untuk coaching sendiri kita akan mencari sebuah solusi masalah yang saya rasakan di sini agar nanti bisa terpecahkan. Harapan saya sendiri juga bisa memberikan solusi-solusi itu bukan dari orang lain, tapi timbul dari dalam diri saya. jadi
antara coach dan coach mempunyai keinginan kompetensi yang nyambung ya. Kemudian di antara kompetensi coaching yang ada dalam grup, kira-kira Pak Nur Slamet sebagai coach ingin lebih menekankan di kompetensi bagian mana nih yang ini dieksplor secara spesifik dari kegiatan coaching ini. Dari kegiatan ini saya ingin mengeksplor diri saya untuk mampu menanyakan pertanyaan yang berbobot agar nanti dalam menemukan solusi coach itu dengan mudah ataupun mampu untuk menemukan solusi itu. Kemudian dari coach Pak. Ya, kompetensi di sini saya sepertinya ingin menyelesaikan sebuah masalah yang memang dari kompetensi masalah ini bisa saya pecahkan sendiri, kemudian dengan bimbingan dari coach sendiri menjadikan saya seperti termotivasi, Pak. Jadi motivasi dari coach ini memang untuk menjadikan diri coach ini menjadi pribadi yang kuat dan dapat memecahkan sebuah masalah yang berbeda. Kemudian selanjutnya kira-kira ini dari kompetensi yang Bapak-bapak ini inginkan, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, ini kira-kira indikator yang ingin dengan capai. Indikator apa ini? Indikatornya yaitu seorang coach atau pendamping yang punya masalah itu sadar diri, kemudian punya semangat diri, motivasi untuk menyelesaikan masalah itu. Mereka atau dia mampu menemukan solusi atas permasalahan. Baik, ini untuk kegiatan pra supervisi sudah kita lakukan, kesepakatan tentang kegiatan coaching sudah kita laksanakan. Baik, selanjutnya monggo Pak Nur Slamet sebagai coach, Pak Kristianto Utomo sebagai coach melakukan kegiatan coaching yang nantinya saya sebagai pengamat akan mengobservasi kegiatan coaching yang dilakukan. Terima kasih, Pak. Permisi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk, Pak Kristianto Utomo. Alhamdulillah. Gimana Pak kabarnya? Agak kurang baik. Silakan duduk, silakan. Iya. Kalau boleh tahu ini ada apa ini? Begini, Pak. Ini saya sebetulnya juga pusing, Pak. Ini ada masalah. Memang ini sekitar murid saya, Pak. Masalahnya memang ya gimana ya, sebetulnya juga sudah saya mencoba, tapi kok gimana hasilnya kurang maksimal gitu, Pak. Jadi mungkin saya butuh pencerahan dari Pak Nur Slamet. Pak Tanto merasa muridnya belum maksimal. Iya, Belum maksimal yang bagaimana menurut Pak Tanto? belum maksimal di sini memang ada kendala pada saat saya melakukan sebuah pembelajaran. Jadi gimana ya, kalau dipikir saya sudah memberikan materi apapun juga sudah saya lakukan, tapi kok hasilnya kok nggak maksimal. Mungkin saja apa ada kekurangan pada saat saya menyampaikan materi atau gimana itu, Pak ya. Jadi Pak Tanto kesini ada anaknya, muridnya yang kurang ngerti, kemudian pembelajarannya ada kendala. Iya, betul. Terus dari tujuan itu Pak Tanto ingin apa? Ingin bagaimana dari tujuan belajar permasalahan? Begini, Pak, tujuan saya ini saya melakukan sharing sama Pak Nur Slamet ini, tujuan saya ingin mendapatkan sebuah solusi, Pak. Jadi solusi ini nanti mungkin akan bisa saya terapkan kepada murid-murid saya, Pak. Dan mungkin nanti solusi ini bisa menjadikan murid saya lebih berhasil lagi dalam pembelajaran. Seperti itu, Pak. Dari permasalahan Pak Tanto, kemudian Pak Tanto mendapatkan solusi dari permasalahannya. Iya, Betul Pak ya? Nah, dari tujuan
dari tujuan tersebut definisi dari tujuan akhir Pak, untuk intinya tujuan yang ingin dicapai selain menjadikan anak itu aktif itu apa? Tujuan saya ini selain menjadikan anak saya aktif, berarti saya juga akan mendapatkan solusi-solusi tentang bagaimana cara menghadapi anak-anak yang seperti itu. Kemudian saya juga lebih gimana ya Pak, percaya diri untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi untuk mau saya bawa kemana tuh anak saya ini, jadi saya itu sebenarnya kurang percaya diri Pak, jadi makanya saya harus gimana gitu, makanya saya mencari kejenengan ini Pak. Dari permasalahan ingin menumbuhkan kepercayaan diri, terus arah tujuannya jelas begitu. Iya, betul Pak. Kita lanjut ke identifikasi masalah. Ya. Dari kekuatan yang Bapak miliki saat ini, kira-kira Bapak itu dalam menghadapi permasalahan ini berada di skala mana Pak? Antara 1 sampai 10. Skala saya itu sebetulnya kalau ini itu mungkin ada di skala 5 Pak ini. Jadi masalah saya juga berat sekali wong anak didik saya ini sebagian besar malah dia itu kurang aktif Pak. Jadi gimana ya nanti cobalah nanti gimana nanti solusinya Pak. Iya. Bapak masih berada di skala 5 ya? Iya 5 Pak, memang saat itu. Kira-kira untuk mengembangkan sampai ke skala berapa Bapak ini? Saya inginkan juga paling tidak 9 lah Pak. Yang kalau 10 itu kan kesempurnaan hanya milik Allah gitu Pak. Jadi ya 9 lah paling tidak. Jadi saya juga nggak muluk-muluk gitu Pak. Dari peluang di sini Pak untuk meningkatkan kemampuan Bapak mulai dari saat ini di skala 5 kemudian menuju ke 9. Dan kira-kira ada peluang atau kekuatan apa untuk mengejar ke sana? Kekuatan bagaimana saya mendekatkan diri dengan anak Pak. Jadi mungkin saja anak-anak itu kurang dekat dengan saya, kemudian anak-anak itu kurang percaya diri, mungkin juga kurang perhatian dari saya, atau mungkin dia juga merasa minder dengan temannya gitu Pak. Jadi seperti itu Pak. Jadi Bapak merasa kurang dekat dengan anak. Mungkin Ya. jadi. Kemudian untuk menuju ke skala 9 ini, Bapak merasa hambatannya yaitu kurang dekat dengan anak. Iya. Kurang percaya diri. Kira-kira untuk menjadi dekat dengan anak atau meningkatkan kepercayaan diri, Bapak ada solusi? Untuk solusinya karena ini saya itu melakukan proses pembelajaran itu dengan cara berkelompok ya Pak ya, diskusi. Nah, di sini anak-anak tersebut kan masalahnya kan tidak semua satu kelompok itu aktif. Nah, jadi anak-anak yang aktif itu mendominasi Pak dengan anak yang tidak aktif. Nah, padahal kelompok yang aktif di sini memang secara akademis dia itu memang menonjol Pak. Nah, jadi anak-anak yang kurang dari akademis tersebut, dia merasa seperti tersaingi oleh anak-anak yang memang kemampuannya di atasnya dia. Jadi dia ya sudahlah, karena saya kalah cepat jawabnya dengan si A misalnya, dia akhirnya kemudian lah. Itu Pak yang mungkin jadi permasalahan saya lah. Mungkin dari hambatan-hambatan tadi itu memang dari pembelajaran ya memang yang sudah berhasil ya anak ini saja, yang lainnya tenggelam Pak. Nah itu hambatan-hambatan yang saya rasakan seperti itu. Nah ini saya juga ingin bagaimana toh ini untuk mendapatkan sebuah solusi agar anak-anak tersebut itu bisa aktif kembali. Jadi bukan hanya anak-anak yang memang kemampuannya di atas akademis saja Pak. Itu gimana Pak? Saya juga bingung ini. Berarti dari hambatan yang Bapak katakan tadi yaitu tentang keberhasilan anak itu tidak merata. Betul Pak. Bapak pernah melakukan sesuatu untuk menunjang keberhasilan itu Pak? Untuk melakukan sesuatu itu memang saya pikir juga standar sekali Pak, karena juga banyak kesibukan juga yang ada di dalam sekolah. Mungkin ada
kesibukan di luar juga Pak, ada lomba-lomba. Jadi saya sendiri juga mengakui Pak, mungkin pada saat saya memberikan materi, memberikan sebuah penjelasan, pengarahan, itu mungkin ada anak yang memang kurang tanggap. Jadi pada saat saya memberikan materi itu juga ada mungkin anak yang lebih cerdas, dia tahu apa yang saya maksud sehingga dia menjawab duluan. Kemudian anak-anak yang memang kurang mampu, dia juga akan berpikirnya lama gitu. Nah, dan juga mungkin saja saya memiliki pembelajaran yang kurang menarik, mungkin saja seperti itu Pak. Karena saya juga hanya ceramah, kemudian juga hanya memberikan contoh-contoh dengan gambar, mungkin itu yang kurang mereka kenal ya Pak ya, mungkin seperti itu. Bapak katakan pembelajaran Bapak itu banyak anak yang tidak aktif. Kemudian tadi Bapak katakan juga pembelajaran kurang menarik. Iya. Untuk meningkatkan ataupun menarik yang diharapkan murid itu sendiri bagaimana? Nah mungkin di sini kan anak-anak biasanya kan senangnya itu menonton kayak video-video. Nah kayak video-video, kemudian untuk seperti menyanyi, kemudian permainan lah istilahnya seperti itu. Itu memang belum saya terapkan karena memang itu gimana ya Pak, kita kalau mengajar dengan itu kita harus punya persiapan yang matang ya Pak ya. Nah, di lain pihak saya juga dalam hal IT itu masih kurang sekali Pak. Jadi untuk pelaksanaan pembelajaran yang seperti itu mungkin itu butuh waktu atau proses yang agak lama Pak. Latar belakang anak-anak sekolah Bapak katakan suka menonton video, suka melihat animasi seperti itu Pak. Dari permasalahan yang Bapak rasakan, kemudian tadi Bapak sudah bercerita tentang bagaimana anak ini yang diharapkan dan peluang-peluang yang mungkin Bapak lakukan. Itu selanjutnya rencana aksi yang Bapak inginkan untuk menumbuhkan anak itu aktif dalam pembelajaran. Iya. Ini sebetulnya sudah ada di benak saya. Cuma saya mau menjalani itu kira-kira mampu enggak? Nah, makanya itu saya seperti ini Pak. Dalam benak saya dan pikiran saya itu saya ingin membuat sebuah pembelajaran yang menarik seperti video-video animasi seperti tadi, dan memang saya ingin melibatkan teman sejawat karena saya memang nggak mampu. Kemudian ada pembelajaran dengan permainan. Nah, kemudian juga menuntut bahwa seluruh siswa itu diharapkan aktif. Jadi akan saya berikan pertanyaan-pertanyaan pemateri yang bukan hanya dalam satu kelompok saja, tapi dalam setiap kelompok itu semua anak itu harus menjawab. Seperti itu Pak yang ada di benak saya. Luar biasa Pak. Memang video semacam nonton video yang menarik itu sangat meningkatkan keaktifan anak ya. Betul Pak. Betul. Untuk selain menyiapkan pembelajaran yang lebih inovatif seperti menggunakan video, kemudian berkolaborasi, kira-kira ada rencana lain apa tidak Pak untuk meningkatkan anak itu semangat aktif dan ketercapaian anak itu merata? Iya. Begini Bapak, untuk ketercapaian secara merata itu mungkin akan saya terapkan tentang kesepakatan kelas. Misalnya kesepakatan kelas tersebut nanti akan saya giring di situ ada harus aktif dalam berdiskusi. Jadi kita nanti pada saat sebelum diskusi kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Nanti ada aturan-aturan atau kesepakatan pada saat diskusi harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, ini salah satunya nanti saya giring anak untuk harus aktif dalam diskusi seperti itu. Iya, betul sekali Pak. Dengan kesepakatan kelas mungkin anak-anak akan lebih tanggung jawab. Iya, betul sekali Pak. Sekarang geser ke tanggung jawab.
Kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi Bapak yang tadi membuat video animasi, kemudian video kolaborasi dan kesepakatan. Komitmen dalam diri Bapak itu apa? Komitmen dalam diri saya ini, saya itu komitmennya dalam setiap pembelajaran itu harus berhasil walaupun bertahap. Jadi komitmen yang saya yakini itu pada saat pembelajaran itu harus berhasil walaupun bertahap, karena membuat anak itu langsung bisa itu adalah hal yang susah sekali. Jadi kita sebagai guru juga harus bersabar. Jadi kita harus memberikan pembelajaran atau pembiasaan pada saat anak-anak berproses itu bertahap demi tahap, tidak instan seperti itu. Luar biasa Pak Tanto berkomitmen harus berhasil. Iya, harus berhasil. Nah, dari tujuan Bapak ke sini, kemudian mengidentifikasi masalah dan menentukan rencana aksi. Kemudian siapa Bapak yang bertanggung jawab terhadap nanti rencana aksi ini, yang bertanggung jawab terhadap keberhasilannya? Saya tentunya saya tidak bisa sendiri Bapak, karena di sini juga saya sebagai manusia biasa tentu saya punya kekurangan ya Bapak ya. Mungkin ya dari kekurangan itu mungkin saya nanti akan belajar dan saya meminta bantuan kepada teman saya. Kebetulan di teman saya itu di sekolah saya itu ada yang memang ahli dalam IT, itu namanya Bapak Prawoto. Mungkin nanti saya bisa meminta beliau untuk membantu bukan menyuruh ya Pak di sini, karena saya pun juga ingin bisa gitu, membantu membuat sebuah video pembelajaran yang mana video-video nanti disertai dengan animasi-animasi, kartun atau mungkin gambar-gambar yang bagus agar anak-anak tersebut bisa menikmati dan akhirnya dia terhadir dalam sebuah pembelajaran yang dibuat tadi. Berarti sekali Pak, komitmen yang luar biasa, kemudian strategi penguat yang luar biasa terhadap rencana aksi panjenengan ini. Mudah-mudahan berhasil Bapak ya. Amin. Untuk selanjutnya Bapak, dari kegiatan coaching kali ini Bapak, rencana tindak lanjut Pak Tanto itu apa Pak? Tindak lanjut saya ini, saya ingin membuat anak-anak ini lebih gimana ya Pak? Tadi tindak lanjutnya lebih mandiri Pak. Mandiri itu dalam artian anak-anak yang diam, kemudian yang pasif. Tapi saya tidak ingin yaitu berlarut-larut dalam kepasifannya, karena setiap anak saya yakin di sini punya minat, bakat yang masing-masing. Mungkin dalam hal pelajaran tersebut anak tidak mempunyai minat, mungkin saja bisa menurun karena bukan minatnya. Jadi mungkin dia perlu dipupuk di pelajaran lain yang memang bakatnya. Biasa Pak ya, menuntun anak sesuai kodrat yang betul. Ya, semoga semuanya dipermudah oleh Allah Pak. Ini kita refleksikan dari kegiatan coaching kita Pak. Iya. Apa yang Bapak rasakan ketika kita selesai proses coaching ini Pak? Ya begini Pak, alhamdulillah dari kegalauan saya, kebingungan saya, kemudian saya merasa berat setelah saya ketemu Pak Slamet, kemudian mengutarakan isi hati saya, perasaan saya, ini agak lega Pak. Nah, ini agak lega karena ini masih rencana Pak ya. Mungkin dari solusi-solusi tadi memang bisa saya laksanakan. Nanti semoga saja nanti pada saat pelaksanaan tadi cocok dengan apa yang dimau anak. Jadi memang anak-anak itu yang dibutuhkan. Jadi seperti kita kan tidak bisa memaksakan anak gitu Pak ya. Jadi seperti itu Pak. Benar sekali Pak Tanto, berarti sesuai dari komitmen panjenengan yaitu harus berhasil. Harus sekarang mungkin hari kemudian berhasil. Seperti itu Pak Tanto. Semoga untuk kedepannya Pak Tanto lebih bisa manajemen diri dan lebih bisa menerapkan aksi nyata ini sesuai komitmen dan potensi yang ada dalam diri saya. Iya. Terima kasih atas waktunya Pak Tanto. Saya juga terima kasih Pak atas solusinya. Semoga
ini cocok dan membantu saya sudah lega. Jangan lupa kabar-kabar. Iya, siap-siap. Monggo Pak. Iya, terima kasih Pak. Monggo Pak. Assalamualaikum Pak. Baik, Pak Nur Slamet dan Pak Krisdianto Utomo, kegiatan coaching yang Bapak lakukan berdua tadi sangat menarik bagi saya ya. Sehingga dari coaching ini menemukan solusi-solusi dari kendala-kendala yang dialami oleh coach Pak Krisdianto Utomo. Kemudian saya ingin menanyakan kembali yaitu tentang indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan. Jadi dari kegiatan coaching tadi kira-kira indikator apa yang ingin yang menjadi indikator pengembangan ketercapaian ini? Untuk indikator yang ingin saya capai yaitu seorang coach itu mampu memberikan pertanyaan berbobot untuk mengiring warga supaya menemukan solusi atas permasalahan. Kemudian Pak Tanto, Sebagai besi, jadi juga tadi hampir sama, kita saling menjawab. Jadi untuk mencari sendiri Pak, solusi yang memang ada dan memang memaksimalkan potensi diri yang ada dalam jiwa. baik, sangat menarik sekali ya. Kemudian untuk catatan hasil observasi berbasis data, kemudian yang bebas dari dominan dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan ini saya melihat dari data rubrik ya, yaitu tentang seorang coach harus menjadi seorang mampu mendengar aktif, orang yang mendengar aktif. Tadi sudah saya observasi Pak Nur Slamet sebagai coach sudah melaksanakan kegiatan, sudah bebas dari judgement, dari asumsi dan asosiasi, serta coach tadi sudah dapat menangkap emosi coach, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengar. Jadi ini untuk penilaian saya ini maksimal ada nilai 4. Kemudian dari segi pertanyaan berbobot, di coach atau Pak Nur Slamet juga selalu mengajukan pertanyaan yang terbuka dan berasal dari mendengar dari si coach ya. Sehingga Pak Nur Slamet juga pada pertanyaan berbobot ini juga mendapatkan nilai maksimal menurut saya, nilai 4. Kemudian memberdayakan coach. Jadi coach sudah membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coach, dan pada saat diminta saran, coach juga berbagi pengalaman ya, pada coach. Ini juga memperoleh nilai yang maksimal. Kemudian ini untuk Pak Nur Slamet sebagai coach ya. Setelah melakukan kegiatan coaching tadi, kira-kira ada kompetensi apa lagi yang ingin lebih dikembangkan Pak Nur Slamet sebagai coach? Kompetensi yang utama saya sebagai coach itu tentang mendengarkan aktif. Terkadang suasana yang ada saat ini itu mempengaruhi tingkat kefokusan saya. Misalkan seperti ketika kita berbicara ada telepon ataupun ada kendaraan yang lewat, ini perlu saya berikan agar saya tetap fokus dan tidak terarah pada gangguan di sekitar. Baik, kemudian Pak Tanto, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Ya, kompetensi yang lebih dikembangkan sebagai coach itu menggali masalah-masalah yang memang ada dalam diri Pak. Jadi coaching di sini memang masalahnya itu kan belum ada solusi. Jadi membuat masalah tersebut terpecahkan dengan solusi yang sudah ada dalam dirinya, dan itu si coach ini harus mampu dan memang harus percaya diri seperti itu. Baik,
terima kasih Pak Nur Samad sebagai coach dan Pak Ahmad sebagai coaching untuk kegiatan coaching kali ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan saya nilai berhasil ya, karena tadi coach sudah berhasil menggali potensi diri dari coach sudah menemukan solusi-solusi dari kendala-kendala dari aksi nyata atau tujuan yang ingin dicapai atau dilaksanakan oleh coach di kelasnya. Demikian demonstrasi konseptual saya ketika berperan sebagai coach dan Pak Kristianto Utomo sebagai coach dan Pak Eko Setiobudi sebagai pengamat. Terima kasih. Demikian tadi kegiatan peran sebagai coach dan pengamat, khususnya saya sebagai coach yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baiklah, untuk pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching, kita nanti akan membuat coaching yang nantinya saya Kristianto Utomo, CGP Angkatan 5 Kabupaten Blora, unit kerja SDN 3 Cepu, berperan sebagai coach. Dan saya dibantu rekan-rekan CGP Angkatan 5 yang lain. Dan dari sebelah kanan sini ada Bapak Eko Setiobudi, unit kerja SDN 3 Balun, berperan sebagai coaching. Dan saya juga dibantu rekan saya dari CGP Angkatan 5 Kabupaten Blora, dari Bapak Nur Selamat dari unit kerja SDN 1 Cepu yang berperan sebagai absorber atau pengamat. Nah, untuk menyingkat waktu, marilah kita langsung kepada proses dari pra-absorpsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Kristianto Utomo dan Pak Eko Setiobudi. Kali ini peran coaching saya sebagai pengamat, dan Pak Tanto sebagai coach dan Pak Eko sebagai coach. Ada beberapa hal sebelum proses coaching ini dilakukan yang akan saya tanyakan. Yang pertama yaitu bagaimana ataupun tujuan kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan melalui proses coaching ini? Ya, yang ingin saya kembangkan itu saya ingin menggiring sebuah pertanyaan-pertanyaan yang itu nanti merupakan goal dari coaching maksud saya ini untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Jadi saya di sini peran saya bukan hanya pemberi solusi, tapi hanya memancing atau memberikan pertanyaan pemantik yang nantinya solusi tersebut bisa dipecahkan sendiri. Baik sekali Pak Kristianto Utomo. Untuk Pak Eko, dari proses coaching ini kompetensi apa yang ingin Pak Eko kembangkan sebagai coach? Saya ingin mengembangkan kompetensi dari potensi diri saya, kemampuan potensi diri saya untuk melayani murid-murid saya dalam pembelajaran, dalam menangani kendala-kendala yang ada dalam pembelajaran di kelas. Baik Pak Kristianto Utomo dan Pak Eko, proses coaching ini secara spesifik Bapak, dari proses ini Bapak inginkan sebuah kompetensi yang berkembang di dalam diri Bapak, yang spesifiknya itu kompetensi apa?
kompetensi pemberian pertanyaan yang memang itu pertanyaan yang bebas, dan pertanyaan bebas itu bisa memantik dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh si coach tadi, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan saya sendiri dapat memancing atau memancing sebuah ide yang memang gagasan-gagasan yang sudah ada di dalam diri coach tersebut. Untuk Pak Eko sendiri sebagai coach, nanti saya harapkan ada kompetensi dari diri saya yang nanti muncul sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di kelas selama saya melakukan pembelajaran bersama murid. Jadi nanti ada kemampuan diri saya yang akhirnya akan memecahkan masalah-masalah, solusi dari masalah yang saya ada. Baik Pak Christian Utomo dan Pak Eko, untuk prasupervisi proses coaching itu dulu, karena memang sudah ada tujuan yang sama, yaitu dalam memecahkan masalah dan peran sebagai coach selaras. Langsung saja untuk proses coaching saya persilahkan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Eko, silakan duduk. Ini jalur gunung sekali ini. Kira-kira ini ada apa ini kok siang-siang kok kita kemarin ini Pak? Ini Pak Anto, saya mau minta bantuan dengan coach saya ini. Saya dengan permasalahan pembelajaran yang ada di kelas saya. Oh, jadi sebetulnya makanya kok saya lihat kok sepertinya kok tergesa-gesa kayak ada sesuatu gitu Pak ya. Iya. Monggo. Berarti kita nanti di sini kita diskusi ya Pak ya. Iya, oke. Baiklah, mohon maaf Pak. Sebelum kita melakukan diskusi, kalau kita tahu ini ya Pak ya, harapannya Pak nanti pada saat kita nanti diskusi itu kira-kira bertujuan apa Pak? Ya. Harapan saya setelah melakukan sesi coaching ini, saya akan mampu menemukan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam pembelajaran kelas saya. Oh, iya. Khususnya dari segi nilai kognitif anak-anak itu rendah. Oh, iya. Semoga nanti dari sini nanti bisa meringankan beban yang ada di Pak Eko ya Pak. Begini Bapak, bagaimana kalau kira-kira diskusi kali ini itu dikatakan berhasil? Dari harapan Bapak itu dikatakan berhasil itu apabila diskusi kita itu mencapai apa gitu Pak? Ya. Harapan saya nanti ketika di akhir sesi coaching nanti dari kendala-kendala yang ada dalam pembelajaran kelas saya itu nanti akan muncul istilahnya solusi yang inovatif gitu. Agar nanti saya dapat memotivasi murid-murid saya untuk lebih aktif belajar, kemudian lebih senang, bersemangat, dan nanti akhirnya harapan saya nilai dari kognitif anak-anak itu nanti merata. Jadi tidak ada kesenjangan ya Pak ya, antara yang memang tinggi dan dia itu biar jaraknya nggak terlalu jadi saya tahu Pak. Jadi kita harapannya memang harus anak-anak itu harus mampu dan memang harus berhasil dalam pembelajaran gitu ya Pak ya. Nah, baiklah Bapak, kita masuk dalam ke identifikasi masalah nih Bapak ya. Seperti pada saat-saat yang memang kita itu butuh suatu pemecahan masalah. Nah, kita di sini sebenarnya itu pada saat pembelajaran itu masalah Pak Eko itu apa yang memang perlu pembahasan yang lebih detail gitu loh. Jadi begini, murid yang ada di kelas saya memang ada karakter, jadi tidak semua murid itu kemampuannya sama. Jadi ada yang kemampuannya tinggi, andal, dan ketika kita mengajar dengan sedikit memberikan materi mereka sudah langsung paham, sudah bisa. Dan ada yang kemampuannya rata-rata, kita harus mengulang beberapa kali, kemudian mereka baru paham. Ada yang sudah
diterangkan berkali-kali masih belum paham juga. Kemudian dari anak-anak itu Pak Tato, yang kemampuan rata-rata, kemampuan tinggi, dan kemampuannya rendah, itu akhirnya dari segi nilai kognitif juga nilainya terlalu banyak ketimpangan. Yang kemampuannya kurang ya itu rendah, rata-rata ya nilai hampir standar KKM atau standar KKM lah. Dan yang memasuki bisa sering mendapatkan 90 atau 100. Dan yang kedua dari karakternya si anak itu, anak yang kemampuannya rendah itu cenderung kurang percaya diri. Berarti bisa ditarik kesimpulan tidak adanya pemerataan nilai ya Pak ya. Kemudian yang kedua kurang percaya diri. Iya, terima kasih Pak. Jadi seperti itu masalahnya. Kalau seperti itu saya kira masalahnya itu umum sekali ya Pak ya. Memang hampir semua permasalahan memang seperti itu yang terjadi ya Pak. Nah di sini mungkin ada hambatan-hambatan, mungkin ada pada saat Bapak itu pada saat mengajar, mungkin dari nilai-nilai yang tidak merata tadi itu ada hambatan-hambatan yang menjadi sandungan proses pembelajarannya. Kira-kira itu hambatannya ketika saya mengajar dengan metode lama yang salah itu ternyata tidak semua anak langsung memahami materi. Jadi ada beberapa anak yang khususnya yang berkemampuan rendah itu tidak paham sama sekali. Itu kendalanya itu. Kemudian ketika saya mengajar itu mungkin dari kesiapan dan istilahnya model pembelajaran atau penggunaan media dari yang menjadi kendala saya. Berarti penggunaan media ya Bapak ya. Iya. Nah, dari sikap-sikap anak, kemudian dari kebutuhan anak tentunya Bapak lebih paham ya, karena Bapak sebagai guru kelasnya. Nah, dari masalah-masalah tersebut, kira-kira mungkin Bapak ada sebuah pemecahan masalah atau solusi untuk menghadapi anak-anak yang seperti yang sudah penjenengan tahu karakternya Bapak sendiri. Ini gambaran saya sesuai dengan yang sudah saya pelajari di modul guru penggerak. Ini rencana saya mau melaksanakan kegiatan berdiferensiasi di kelas saya. Semoga nanti pembelajaran berdiferensiasi ini menjadi salah satu solusi karena itu merupakan hal baru bagi saya, belum pernah saya terapkan sama sekali. Jadi mungkin saya akan mencoba. Karena menurut yang saya pelajari, kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kita akan melayani anak sesuai dengan kebutuhan belajar anak, sesuai dengan kemampuan anak. Jadi kita akan menuntun anak berdasarkan kemampuan dan kebutuhannya. Kemudian kita juga akan melayani proses belajar anak berdasarkan apa yang mereka sukai. Kalau yang saya pelajari kan seperti itu. Jadi mungkin semoga saja nanti pembelajaran berdiferensiasi ini akan membantu meningkatkan kepercayaan diri anak dan juga motivasi semangat anak dan rasa senang anak dalam belajar, sehingga harapan saya nanti di baik nilai kognitif maupun karakternya akan meningkat dan rata. Jadi kita membuat anak senang dulu ya Pak ya. Betul sekali, karena itu bisa membangkitkan minat-minat mereka dalam pembelajaran ini tidak membosankan ya Pak ya. Itu memang karena kita harus sesuaikan dengan kebutuhan anak. Beda lagi kalau SMP semua mungkin ya Pak ya. Untuk berubah. Nah, dalam rencana-rencana Bapak tadi, kira-kira itu rencana yang bagaimana yang sudah dengan siapkan? Rencana yang saya siapkan ya. Yang pertama mungkin saya akan lebih mempersiapkan dari modulnya dulu. Modul yang mana modul itu istilahnya memasukkan atau di dalam modul itu kita penerapan pembelajaran berdiferensiasinya kita masukkan ke dalam perencanaan modul ajar ya. Kemudian
mungkin saya akan mengadakan apa ya, pembagian angket atau analisis diagnostik awal Ya, anak-anak, sehingga nanti saya bisa tahu dari angket itu, saya bisa tahu anak itu kebenarannya apa, kesukaannya apa. Misalkan dia membaca itu dia cukup dengan buku yang ada tulisannya saja, atau dia butuh buku yang ada gambarnya, berwarna yang menarik, ataukah dia suka belajar dengan menonton video atau mendengarkan apa secara visual, audio visual seperti itu. Jadi kan kita menyesuaikan dengan kebutuhan anak ya Pak ya. Jadi mungkin anak bisa ada yang senang video dan sebagainya, dan kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini kita harus sabar ya Pak ya. Kita harus tahu kebutuhan anak itu butuhnya yang seperti apa, kemudian kita harus apa yang dia mau harus kita ada. Jadi luar biasa sekali Pak Eko. Ini berdiferensiasi itu tidak semua guru mampu Pak. Memang di sini memang kita harus menjadikan hal baru ya Pak ya. Iya, kita harus bisa, karena ini itu anak didik kita ya, bagaimana. Nah, selain strategi itu Bapak, mungkin ada strategi apa lagi yang mungkin Bapak gunakan untuk rencana Bapak berkelanjutannya? Ya. Itu strategi saya selanjutnya, selain menyiapkan modul ajar, yaitu tentang fasilitas sekolah, ya mungkin saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah. Misalkan anak-anak banyak yang lebih suka belajar dengan menonton video, maka diharapkan nanti di sekolah mempunyai LCD proyektor. Kalau dapat saya ada, cuma LCD proyektor belum ada. Jadi nanti barangkali sekolah bisa mengadakan pengagendaan. Iya, pengagendaan. Minta saja sama kepala sekolahnya. Jadi nanti ketika fasilitas ada, insya Allah kita bisa melayani murid-murid kita dengan maksimal. Semoga saja bisa terwujud ya Pak ya. Karena kan hal-hal yang baik itu kalau bisa segera diwujudkan ya Pak ya. Betul sekali. Nah, berikutnya Bapak, ini untuk caranya sekarang Pak. Kan tadi kan sudah strategi-strateginya sudah penjenengan wujudkan. Nah, sekarang caranya Bapak itu mengukur bahwa rencana-rencana Bapak itu dikatakan berhasil, itu bagaimana Bapak? Ya, sebagai ukuran saya yang utama adalah murid saya. Jadi menurut saya dalam konteksnya ini adalah kelas, jadi tidak hanya individu tiap murid. Iya Bapak, bagus sekali ya Bapak. Jadi begitu ya, untuk membangkitkan apa namanya minat anak ya Bapak ya. Kemudian Bapak, strategi apa lagi yang Bapak gunakan untuk mewujudkan rencana Bapak tadi? Baik, strategi yang saya gunakan itu yang pertama saya menyiapkan dari persiapan awal, yaitu modul ajar, yang mana modul ajar itu mengintegrasi belajar diferensiasi untuk murid-murid di kelas saya dalam modul ajar. Kemudian untuk fasilitas atau sarana dan prasarana lebih kita tingkatkan. Jadi saya akan berkomunikasi dengan ibu kepala sekolah untuk misalnya anak-anak yang suka belajar menggunakan video, berarti sekolah harus menyediakan fasilitas proyektor. Jadi nanti harapan saya ketika anak-anak senang terhadap materi pembelajaran, terhadap proses pembelajaran, sehingga nanti nilai kognitifnya meningkat dan karakter anak juga semakin bagus. Kemudian anak juga semakin percaya diri, yang termotivasi, sehingga nanti nilai-nilai yang dihasilkan itu merata, tidak ada pertimbangan lagi. Iya, luar biasa sekali rencana. Semoga nanti ibu kepala sekolah bisa mewujudkan ya Pak. Ya. Baik Bapak, selanjutnya caranya Bapak tadi dikatakan berhasil apabila diukur dari mana Pak? Bapak, kita masuk pada sesi tanggung jawab ya. Begini Bapak, selanjutnya dalam mediasi tersebut ini tentunya ya terjadi sebuah kesepakatan, dan memang kesepakatan itu diambil mungkin melalui apa namanya dengan murid, dengan penjenengan. Kesepakatan apa kira-kira yang diambil untuk menjalankan rencananya Bapak? Ya,
Itu terkait kesepakatan itu antara saya dengan murid saya. Yang pertama yaitu tentang penerapan diferensiasi. Itu murid-murid saya ajak membuat kesepakatan, yaitu sama-sama berkomitmen untuk bersungguh-sungguh ketika belajar. Kemudian mereka sepakat untuk semangat belajar. Kemudian antara saya dengan murid, kemudian ada kesepakatan dalam pelayanan pembelajaran ya. Nah, misalnya anak yang mempunyai kecakapan rendah atau di bawah itu akan saya ajak untuk lebih dekat, untuk saya bimbing ya. Saya bimbing lebih dekat dengan saya. Kemudian anak yang berkemampuan rata-rata nanti akan saya bentuk kelompok-kelompok. Kemudian selain dengan bimbingan dari saya, anak yang berkecakapan rata-rata ini juga bisa belajar bersama anak yang mempunyai kecakapan lebih tinggi atau yang tipe high. Jadi anak-anak yang tipe high nanti akan saya jadikan sebagai asisten guru. Jadi nanti mereka bersama beberapa kelompok tergabung, kemudian mereka itu juga menuntun temannya dalam kelompok apabila ada kesulitan-kesulitan dalam belajar. Betul. Jadi sangat membantu kita ya Pak. Ya, jadi anak-anak pun juga yang pintar itu tidak bosan begitu ya Pak. Ya, jadi dia juga berkembang juga. Luar biasa sekali Bapak. Nah, untuk melanjutkan dari rencana Bapak ini, mungkin kan Bapak ini kan kalau sendirian kira-kira juga mungkin bagaimana gitu ya Pak, mungkin agak berat juga ya Pak ya. Nah, dari rencana-rencana Bapak kira-kira siapa saja yang dapat membantu? Ya, ini saya akan berkolaborasi dengan mereka dulu, khususnya apabila nanti tengah perjalanan kok masih ada kendala-kendala, mungkin saya akan berkolaborasi dengan mereka dulu untuk mencari solusi dari kendala tersebut. Yang berikutnya adalah saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, yang mana nanti juga kendala terkait sarana prasarana yang harus ada di kelas, maka bersama kepala sekolah nanti kita bersama mencari solusi juga untuk dari sarana prasarana. Juga mungkin saya akan mencari coach seperti Pak Tanto ini sebagai coach saya hari ini, sehingga nanti saya juga bisa lebih mempunyai wawasan terbuka untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah dalam pembelajaran di kelas saya. Terima kasih sekali Pak sudah mempercayakan kepada saya dan teman-teman juga nanti. Nah, itu semuanya tanpa adanya kolaborasi memang kita untuk berkembang itu juga terhambat ya Pak ya. Jadi luar biasa sekali Pak Eko untuk berkolaborasi kepada kepala sekolah, teman-teman itu saya salut sekali. Memang kita kalau ada masalah itu jangan diam diri ya Pak ya, harusnya memang seperti itu. Nah, Bapak untuk pelaksanaannya sendiri kira-kira kapan ya Pak? Untuk pelaksanaan sendiri ini segera mungkin setelah kegiatan sesi coaching ini, mungkin di hari berikutnya, besok atau lusa ini akan saya coba memulai ya, meskipun dari nol lah katakanlah kita memulai ya, tapi akan saya coba nanti, semoga nanti tahap demi tahap setelah saya lalui bersama saya di kelas, nanti akan ada hasil dari tujuan yang ingin saya capai melalui pembelajaran berdiferensiasi itu, akan ada hasil yang nampak. Ya, salut sekali saya Pak Eko, terima kasih. Dan memang ini idenya luar biasa sekali. Jadi bukan hanya Pak Eko sendiri nanti yang pinter ya, jadi teman-teman juga nanti ketularan juga Pak. Ini luar biasa sekali ya. Kalau begitu dari diskusi ini Pak, mungkinkah Pak Eko ini sudah merasakan sesuatu yang membahagiakan atau melegakan atau kurang gimana Pak? Iya, dari sesi coaching ini saya merasakan sesuatu hal yang baru, kemudian membuat pikiran saya lebih terbuka. Yang tadinya ada kendala-kendala yang butuh solusi dan saya belum menemukan solusi itu, akhirnya di akhir sesi coaching ini saya mulai menemukan banyak solusi-solusi, sehingga membuat saya lebih lega melaksanakan tujuan saya. Alhamdulillah ya Bapak ya. Semoga rencana Bapak dapat terrealisasi dengan
baik sesuai dengan rencana Bapak, dan saya tunggu kabar bahagia dari Bapak untuk kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Tanto atas motivasi dan coaching hari ini, sehingga saya merasa lebih terbuka, banyak solusi. Iya. Terima kasih Pak. Selamat sukses. Terima kasih Pak Tanto. Saya pamit. Terima kasih Pak Tanto dan Pak Eko. Tadi sudah memerankan proses coaching yang luar biasa menurut saya. Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan tentang proses coaching yang panjenengan lakukan. Yang pertama Bapak, pada saat coaching tadi itu apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Kemudian apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi? Keterampilan apa yang menurut Bapak sudah sesuai dari proses coaching yang telah Bapak lakukan, mulai dari coach? Ya, terima kasih Pak Nur Selamat. Untuk keterampilannya yang sudah saya terapkan yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang tentunya pertanyaan tersebut pertanyaan yang terbuka, jadi saya tidak menjudge atau mengarahkan, memberikan saran. Jadi biar si coachingnya sendiri yang memberikan solusi. Jadi seperti itu untuk ketercapaiannya tadi Pak. Gitu, Pak. Untuk coachingnya Pak Eko? Dari apa yang sesi coaching yang telah dilakukan, saya lebih bisa menggali potensi diri saya ya. Jadi untuk setelah diberi pertanyaan pemantik oleh coach, maka kendala-kendala artinya ternyata solusinya bisa dipecahkan atau dihasilkan atau dimunculkan dari diri saya sendiri. Bagus sekali suasana yang sangat padu antara coach dan coaching di dalam menyelesaikan sebuah masalah dan menggali potensi yang akan diraih, akan ditemukan oleh si coach. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya karena saya sebagai pengamat di sini, langkah kedua yaitu saya akan menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang telah panjenengan lakukan. Dari proses coaching ini, dari dalam proses penilaian yang pertama tentang mendengar aktif, saya merasa bahwa coach di sini Pak Tanto sudah menunjukkan seseorang yang memang bisa menjadi pendengar aktif. Terbukti bahwa di dalam kegiatannya bebas dari judgement, kemudian bebas dari asumsi, asosiasi, serta dapat menangkap emosi dari coach. Kemudian selalu mengajukan pertanyaan yang terbuka. Jadi pertanyaannya pemantik luar biasa dari coach yang Pak Tanto lakukan ketika berperan sebagai coach. Selanjutnya pertanyaan berbobot. Coach di sini selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Jadi pertanyaan dari yang telah diajukan ke Pak Eko ini merupakan pertanyaan yang ditemukan dari menggali, mendengarkan dari coach. Jadi untuk nilainya mendengar aktif tadi saya kasih nilai 4 karena sudah maksimal, dan pertanyaan berbobot ini saya rasa menurut penilaian saya sudah maksimal pula, saya nilai 4. Dan yang terakhir dari rubrik penilaian yaitu tentang memberdayakan konsep. Jadi setelah saya amati tadi proses coaching panjenengan berdua ini, khususnya coach ini menunjukkan bahwa coach mampu membantu membuat rencana aksi spesifik. Semula dari coach masih liar-liar belum terarah, melalui pertanyaan pemantik coach mampu mengarahkan coach untuk menemukan solusi. Dan dalam memberdayakan coach saya kasih penilaian 4. Selanjutnya Pak
Tanto dan Pak Eko, saya akan menanyakan suatu hal, yaitu sudahkah memaksimalkan kompetensi yang ada, ataupun secara spesifik kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan melalui proses coaching ini? Setelah coaching ini, kompetensi apa yang ingin Pak Tanto kembangkan sebagai coach? Terima kasih Bapak. Di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan sebagai coach itu yaitu untuk pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya ingin berlatih lagi dalam bertanya kepada coach untuk menggiring coach untuk menemukan solusinya. Jadi ini perlu latihan yang memang tidak instan, Bapak. Jadi hal-hal tersebut memang perlu sekali dilakukan oleh coach agar pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa memancing si coach untuk menemukan solusi dari masalah yang ditimbulkan. Untuk coach sendiri, Ya, saya sendiri untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu menggali potensi diri. Jadi saya ingin lebih menggali potensi diri saya, kemampuan diri saya yang nanti bisa dimaksimalkan dalam melayani pembelajaran murid saya di kelas. Baik Bapak, Pak Tanto dan Pak Eko, demikian pengamatan dari saya. Semoga nanti dalam kegiatan kesehariannya Pak Tanto bisa berperan sebagai coach yang baik dan yang selalu dirindukan oleh teman-teman. Cukup itu Pak Tanto. Ya, terima kasih Bapak. Nah, demikian dari kegiatan coaching kita kali ini untuk pemenuhan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang coaching. Nah, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan dan mungkin ada yang kata-kata yang salah, dan kami satu kelompok, saya Kristianto Utomo dan Pak Eko dan Pak Nur, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tayangan kita kali ini dapat menginspirasi Bapak Ibu CGP yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih.